semuanya berapa persen, Pak? Sesuai dengan PP 30%, Pak. 30%. Berarti yang sudah termasuk yang 9 sekian, Pak ya. Berarti tinggal 20%. Nah, inilah yang saya mau gali, saudara saksi, bahwa 20% ini apakah di dalam berita percakapan sesungguhnya yang percakapan ada itu antara saudara saksi, SN, dan kemudian saudara Reza, ini adalah bagian dari divestasi yang dimaksud. Karena kan kalau kita lihat-lihat ini kurang lebih sama ini. 20% itu kalau dijumlah dengan 9, ini akhirnya klop 30%. Supaya kita klop bahwa ini kewajiban divestasinya memang harus ada. Gitu loh. Saudara saksi, kalau tidak bisa menjawab, tidak boleh jawab, Pak. Jadi jangan dipaksakan. Nanti jadi bias ini semua. Ya silahkan menjawab kalau bisa dijawab. Kalau ada data, jadi Bapak jangan mengarang juga di sini. Ya kalau Bapak menganggap tidak relevan, hak Bapak untuk tidak menjawab. Jadi saudara saksi punya hak untuk tidak menjawab di sini. Silakan. Mungkin saya ulangi, Pak Maruf ya, Pak saudara saksi. Maksud saya, Pak, ada 30% kewajiban divestasi. Sekarang sudah dilakukan 9,6 kalau tidak salah persen. 9%. Atau ya, berarti masih ada sisa kurang lebih 20% yang menjadi kewajiban Freeport untuk melakukan divestasi. Nah, di dalam perbincangan rekaman yang ada ini, kan nilai saham yang selalu diperbincangkan juga nilainya 20%. Kurang lebih, satu 11%, satu 9%, maksud saya. Apakah konteks yang 11 dan 9% itu konteksnya divestasi, Pak? Itu pemikiran yang mengungkapkan dalam hal ini adalah saudara Reza, Pak. Iya, maksud saya... Itu pemikiran saudara Reza, bukan pemikiran saya, Pak. Bukan, saya bilang saya tidak Pak Ma'ruf yang saudara saksi yang menyatakan itu. Saya cuma mau maksud, apakah konteks pembicaraan itu dalam konteks 20% saham itu dalam konteks divestasi, Pak? Divestasi saham. Ya, divestasi saham, Pak ya. Berarti ini memang menjadi, nah kalau divestasi saham, siapa sebenarnya yang boleh memiliki saham, Pak? Dalam kegiatan divestasi, walaupun tadi saya sudah bilang. Sesuai dengan PP 77, Pak, yang Bapak jelaskan tadi, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan kemudian BUMD. Berarti kalau begitu boleh saya simpulkan, dari apa yang Bapak sampaikan, siapapun sebenarnya boleh memiliki sesuai dengan tata urutan. Mulai dari pemerintah, prioritasnya, BUMD, kemudian kepada masyarakat luas, Pak. Boleh dimiliki itu. Yang kedua, pertanyaan terakhir saya, Pak, menyangkut ini. Kalau kegiatan divestasi 20% saham itu, apakah mungkin ada orang lain dengan Freeport sebagai perusahaan terbuka? Dalam pikiran kita, ini akan dilakukan secara cuma-cuma, dalam bentuk katakanlah golden share gitu. Apa mungkin tidak di Freeport melakukan itu? Saya tidak tahu itu, Pak. Dan kalau kita mengacu pada PP 77 itu yang berlaku di sini itu tidak mungkin dilakukan, Pak. Tidak mungkin dilakukan. Ini jelas, tolong dicatat yang mulia, tolong dicatat kepada pencatat bahwa ya, silakan Notulen. Ini jelas bahwa yang dimaksud ini adalah saham 20% itu yang diperbincangkan. Ini adalah kegiatan untuk divestasi yang merupakan kewajiban daripada PT Freeport. Yang kedua, tolong dicatat bahwa siapapun boleh memiliki saham itu. Dan yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh saudara saksi, bahwa tidak mungkin orang akan mendapatkan saham secara cuma-cuma dalam mekanisme seperti yang ada di Freeport. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dicatat dan sudah direkam, Yang Mulia. Ya, selanjutnya, Yang Mulia, Saudara Guntur, silakan. Fokus ya, Pak ya. Fokus. Jangan Papa minta saham, nggak ada itu, Pak. Ya. Terima kasih pimpinan Yang Mulia. Terima kasih teman-teman Yang Mulia, anggota MKD, dan juga yang saya hormati saksi. Saya senang
mendengar saksi menyampaikan bahwa saudara saksi melaksanakan tugas selalu berdasarkan pengalaman dengan background Bapak. Penjabaran saya berarti ini adalah Bapak selaku prajurit dan juga lebih sebagai seorang intelijen. Jabatan Bapak yang terakhir adalah wakil BEM. Pertemuan pertama hanya Bapak berdua dengan SN. Pertemuan kedua sudah bertiga. Tapi pada saat itu Bapak sudah terkejut karena baru kenal Reza. Bapak baru mengenal Reza di saat itu. Kemudian dilanjutkan pertemuan ketiga, di mana Bapak pada waktu pertemuan kedua pun sudah terkejut ataupun sudah mempunyai praduga bahwa seorang ketua DPR seharusnya tidak pantas untuk berbicara seperti itu dengan mengajak seorang pengusaha. Bapak feeling sudah tajam, bagus. Tetapi Bapak juga sudah menduga pada saat tadi menjawab teman saya bahwa pertemuan ketiga pun Bapak paling yang dibawa juga orang-orang itu. Jadi Bapak sudah betul. Yang ingin saya tanyakan, seperti tadi juga sudah ditanyakan Bapak berdua sebetulnya, namun materinya lain. Kenapa Bapak kok hadir lagi kepada pertemuan ketiga? Kalau dulu kita mendapat pelajaran tangkap tanggung terginas, mungkin Bapak sekarang agak kurang tangkap dan agak kurang terginas. Sudah tahu masalahnya, kemudian Bapak mengulangi lagi pada pertemuan ketiga, di mana justru Bapak melakukan suatu hal merekam, walaupun itu diketahui oleh mereka. Merekam jelas melanggar undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 31 ayat 1. Saya baca sedikit. Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel. Itu juga diperjelas dengan Undang-Undang Penyadapan nomor 36 tahun 99. Bapak yang bergelut di bidang intelijen harusnya tahu persis masalah-masalah yang berkaitan dengan penyadapan. Saya ingin mendapat jawaban dari Bapak, bagaimana pendapat Bapak melakukan perekaman seperti itu? Melanggar undang-undang menurut hemat kami. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Terus terang saya juga tidak tahu kalau akan pembicaraan itu mengarah sejauh itu. Siapa yang tahu bahwa kita masuk pembicaraan akan mengarah ke sana. Jadi isi rekaman itu kan saya hadir pada pertemuan ketiga. Apakah akan membicarakan mengenai pembagian saham 11 dan 9% itu? Saya tidak tahu kalau akan sampai ke sana pembicaraan itu. Baru akan ketahuan setelah mereka berbicara dan itu rekam. Kemudian terkait dengan pendapat saya masalah undang-undang itu, Yang Mulia, saya akan serahkan permasalahan ini kepada para penegak hukum saja. Karena saya sudah dalam tahap penyelidikan dari pihak penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Saya berpikir sebetulnya Bapak sudah tahu bahwa itu akan mengarah ke sana. Minimal ada perbincangan bisnis seperti perkiraan Bapak pada waktu pertemuan kedua. Hanya Bapak memang untuk menjaga akuntabilitas
supaya mempunyai bukti, namun saya sayangkan bukti tersebut akhirnya membawa masalah tersebut. Yang kedua, Ketua, di halaman 6, di lembar ke-6, dua poin dari bawah. Ini yang Pak Reza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa itu kan. Saya ulangi. Ini yang Pak Reza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa itu kan. Saya tidak mengerti Dharma Wangsa ini yang dimaksud hotel atau nama orang. Kalau hotel, pertemuan 1 sampai dengan 3 tidak ada yang menyatakan itu pertemuan di hotel Dharma Wangsa. Tetapi ini kalau menyatakan nama orang yang mungkin banyak disebut Darmo, sejauh ini juga pertemuan pertama, kedua, ketiga tidak ada yang menyangkut nama Darmo. Saya ingin mendapat penjelasan dari saksi ini berkaitan dengan apa Dharma Wangsa ini. Terima kasih. Yang mulia, yang dimaksud dengan Dharma Wangsa ini yang saya katakan ini sampaikan yang ini yang Pak Riza sampaikan yang lalu sama Dharma Wangsa. Maksudnya pada saat pertemuan kedua memang sudah menyinggung masalah PLTA, tapi belum begitu mendalam. Di mana pada saat pembahasan masalah minta untuk mendapatkan sebagai memegang proyek PLTA itu sudah pernah membahasnya dengan Dharma Wangsa Group, penjelasan mereka. Dalam hal ini Saudara Reza, Dharma Wangsa Group sudah, karena menurut mereka Dharma Wangsa Group ini sudah melakukan penelitian, feasibility study terhadap proyek PLTA itu. Jadi ini yang saya maksud dengan Dharma Wangsa yang sudah disampaikan pada saat pertemuan kedua sebelumnya. Ini yang saya maksud. Pada saat pertemuan kedua yang hadir hanya bertiga. Dharma Wangsa tidak hadir. Tidak ada. Mungkin apa betul kalau itu Pak Reza menyebut nama Dharma Wangsa, sehingga Bapak menegaskan seperti itu? Betul. Terima kasih. Cukup. Terima kasih Yang Mulia Saudara Guntur. Ya, masih bisa. Nanti tanggung ya. Ya, atau satu lagi nanti. Sebentar Pak. Kita sholat maghrib jam 6 ya, 6.10 kata Pak Ustadz. Beliau Kiai Haji dan dari Kairo ya. 6:10 ya. Silakan nanti kalau memang sudah pas waktunya kita akan skors untuk sholat maghrib ya. Silakan Yang Mulia Saudara Adis Kadir. Baik, Yang Mulia, yang kami hormati, dan saudara saksi, saya ingin sedikit bertanya terkait dengan kedekatan dengan saudara Sudirman Said. Sejak kapan saudara saksi mengenal saudara Sudirman Said, Menteri SDM? Yang Mulia, saya pertama ketemu dengan pada saat itu kalau tidak salah Menteri Sudirman masih bekerja di Indika pada saat itu. Indika adalah salah satu induk perusahaan dari KPI. KPI adalah salah satu suppliernya di bidang transportasi dari Freeport. Supplier Freeport. Betul. Dalam hal transportasi. Pada saat itu 2011 terjadi pemogokan besar-besaran
sehingga berhenti total pada saat itu perusahaan. Dan saya mendapat perintah pada saat itu sebagai wakil kepala BIN untuk menyelesaikan permasalahan pemogokan pada saat itu. Baik, berarti cukup dekat Pak ya? Tidak bisa dikategorikan dekat Pak, karena itu dalam hal kenal biasa begitu. Ya, karena menyelesaikan satu masalah. Baik, tadi saya mendengar ada sedikit perbedaan, atau mungkin saya minta penjelasan kembali Pak, karena tadi saya mendengar maksud dan tujuan merekam pembicaraan tersebut. Tadi Bapak ada bilang untuk menjaga kredibilitas saudara di mata prinsipal. Juga tadi ada bentuk kecintaan saudara kepada negara. Mohon dijelaskan kembali Pak, yang mana? Apakah dua-duanya Pak? Maksud dan tujuan menyadap pembicaraan tersebut, karena tadi ada dua persepsi yang saya dengar. Yang mulia, yang saya maksud daripada itu adalah saya tetap mengacu pada nilai-nilai akuntabilitas, sehingga dalam rangka nilai-nilai akuntabilitas itu saya perlu mempersiapkan, jangan sampai pada kemudian hari terjadi hal-hal yang dapat membalikkan saya dalam pembicaraan itu, sehingga saya memerlukan satu self protection dalam hal ini, atau perlindungan diri, karena saya sendiri pada saat itu, sedangkan mereka berdua. Jadi saya memerlukan satu self protection, sehingga kalau di kemudian hari ada hal-hal itu bisa saya pertanggungjawabkan. Dan betul, begitu saya sampaikan tadi, Jimbok datang, saya laporkan. Bagaimana kalau misalnya saya tidak laporkan dan didahului menyatakan bahwa saya sudah ketemu dengan Presiden Freeport Indonesia dan memberikan green light tentang permasalahan ini. Saya kan punya bahasa tentang itu, antisipasi saya. Saudara sampaikan telah melaporkan ini pada saat Jim Bob itu hadir di Indonesia. Berarti rekaman ini sudah diketahui oleh prinsipal? Tidak, saya hanya menyampaikan ada pembicaraan bahwa mereka meminta saham, dan Jim Bob juga tidak menanyakan apakah ada rekaman atau tidak. Mereka itu siapa Pak yang meminta saham? Antara saudara Reza dengan Setia Novanto. Keduanya, antara itu keduanya atau salah satu? Saya kurang jelas. Bapak kan sebut tadi antaranya. Yang meminta saham, maksud dari saudara menyampaikan antaranya ini, yang meminta saham itu kedua orang tersebut atau salah satu? Antaranya ini maksudnya gimana? Yang saya maksud lawan bicara saya pada saat itu, karena walaupun yang memunculkan saudara Muhammad Reza, tapi di situ terjadi interaksi pembicaraan dengan Bapak Novanto. Berarti kalau menurut persepsi Bapak berdua itu begitu? Merupakan betul. Berarti persepsi Bapak berdua itu. Baik. Kemudian itu kan 8 Juni Pak ya? Betul yang mulia. Tanggal 8 Juni. Kalau sampai dengan bulan Oktober itu setelah 4 bulan. Kemudian kalau kemarin kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Sudirman Said, berarti beliau mendapat rekaman itu kurang lebih 1 bulan sebelum dilaporkan. Berarti sekitar bulan September, tidak salah. Nah, kenapa rekaman ini